Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini di dalam tema esensi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kitab Mika, bangsa Israel sedang terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan dengan Tuhan bisa dibayar dengan ritual yang megah. Mereka bertanya-tanya apakah Tuhan menginginkan ribuan domba jantan atau curahan minyak yang melimpah. Namun melalui Nabi Mika, Tuhan memberikan jawaban yang menghancurkan segala formalitas agama. Tuhan tidak mencari apa yang kita miliki. Ia mencari siapa kita di dalam agama itu. Ada 3 tuntutan moral dan spiritual yang menjadi fondasi hidup orang percaya. Tuntutan yang pertama adalah harus berlaku adil. Do justice. Keadilan bukan sekedar istilah hukum, melainkan cara kita memperlakukan sesama. Berlaku adil berarti memiliki integritas dalam bekerja, jujur dalam perkataan, dan tidak mengambil hak orang lain. Di tengah dunia yang seringkali membenarkan segala cara untuk keuntungan pribadi, Tuhan menuntut anak-anaknya untuk menjadi agen kebenaran yang konsisten. Apakah keputusan-keputusan kita hari ini sudah adil bagi orang-orang di sekitar kita? Tuntutan yang kedua adalah kita harus mencintai kesetiaan. Love mercy. Dalam bahasa aslinya, kata kesetiaan merujuk pada kata hesed, kasih setia yang penuh belas kasihan. Perhatikan bahwa Tuhan tidak hanya menyuruh kita melakukan kebaikan, tetapi mencintai kesetiaan. Artinya belas kasihan dan kemurahan hati harus menjadi kerinduan batin kita, bukan beban atau kewajiban. Kita memberi bukan karena terpaksa, tetapi karena kita menikmati, mencerminkan kasih Tuhan kepada orang lain. Tuntutan yang ketiga adalah hidup dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ini adalah akar dari segalanya. Rendah hati di sini berarti menyadari ketergantungan total kita kepada Tuhan. Hidup dengan rendah hati berarti sadar bahwa setiap napas, keberhasilan, dan kekuatan kita adalah anugerah Tuhan. Orang yang berjalan rendah hati dengan Tuhan tidak akan sombong saat di atas dan tidak akan putus asa saat di bawah, karena ia tahu bahwa Tuhanlah yang memegang tangannya. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini ada pelajaran penting yang dapat kita peroleh, yang menjadikan kita dapat merenung secara mendalam. Poin yang pertama adalah kita harus mengerti esensi ibadah yang sejati. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Tuhan mengingatkan bahwa standar kebaikan tidak berubah dan sudah jelas.
Ibadah yang sejati bukan terletak pada kemegahan ritual, banyaknya persembahan, atau aktifnya kita di organisasi gereja. Tuhan lebih mementingkan karakter daripada kurban. Ibadah yang sejati adalah gaya hidup yang mencerminkan hati Tuhan dalam keseharian, bukan hanya di hari Minggu. Apakah saya lebih sibuk mempercantik kemasan luar kerohanian saya, atau fokus pada isi batin yang Tuhan tuntut? Poin yang kedua yang menjadi perenungan kita adalah kita dipanggil untuk berlaku adil. Selain berlaku adil atau mispat berarti melakukan apa yang benar pada sesama. Ini mencakup integritas dalam pekerjaan, kejujuran dalam perkataan, dan keberanian untuk membela mereka yang lemah. Tuhan tidak bisa dipuja oleh orang yang mendapatkan keuntungannya dengan cara menipu atau menindas yang lain. Keadilan adalah bukti nyata kita menghormati Tuhan sebagai hakim yang adil. Dalam urusan pekerjaan atau relasi, apakah saya sudah memberikan hak orang lain dengan jujur, atau saya sering berkompromi demi keuntungan pribadi? Poin yang ketiga yang dapat kita renungkan adalah kita harus mencintai kesetiaan. Hesed. Kata asli kesetiaan di sini adalah hesed, yang berarti kasih setia yang penuh belas kasihan. Perhatikan bahwa Tuhan meminta kita untuk mencintai kesetiaan, bukan sekedar melakukannya. Artinya kemurahan hati dan belas kasihan harus menjadi gairah kita. Kita mengampuni dan menolong orang lain bukan karena terpaksa, tetapi karena kita menikmati mencerminkan kasih Tuhan kepada dunia. Poin yang keempat yang bisa kita renungkan adalah mari berjalan dengan rendah hati dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-mu. Dalam terjemahan lain ini berbunyi, walk humbly with your God. Berjalan dengan rendah hati bersama Allah-mu. Ini menggambarkan sebuah hubungan atau perjalanan. Rendah hati berarti sadar bahwa kita tidak bisa melangkah tanpa Tuhan. Orang yang rendah hati tidak akan sombong saat sukses, karena itu ia tahu bahwa itu adalah anugerah Tuhan, dan tidak akan pernah putus asa saat gagal, karena ia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Rendah hati adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Bapak Ibu Saudara, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak menginginkan apa yang kita miliki, tetapi Ia menginginkan siapa kita di hadapannya. Keadilan adalah hubungan kita dengan sesama secara horizontal. Kesetiaan adalah kualitas batin kita, dan rendah hati adalah hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal. Karena itu, jika ketiga hal ini ada, itulah hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa bergaul karib dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Oleh sebab itu, selamat pagi, saat berkarya, Tuhan ada bersama dengan kita sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.